Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada podcast kali ini kita sudah bersama narasumber yang menarik dan juga ada saya Elizabeth Purba dan juga rekan saya Ruth yang akan menemani adalah dari podcast dari awal hingga akhirnya nanti. Baik, mungkin kita sering merasa bahasa itu adalah hal yang cukup melekat dengan kita sehari-hari, namun kadang kita kurang mengerti sebagai calon tenaga pendidik penggunaan bahasa tersebut, baik dari letak kesalahannya maupun penggunaan teknologi dalam bahasa. Nah, jadi dalam podcast kali ini kita akan mengulas santai, namun juga akan tentunya bermakna, karena di sini kami sudah mengundang narasumber yang menarik, yaitu guru dari SMA, SMP, PAB 10 Medan, ST. Langsung saja kita akan diri terlebih dahulu, Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Pertiwi SPD. Saya sebagai guru di SMP PAB 10 Medan SD mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, Ibu. Jadi kita sudah bersama Ibu Rizka yang juga mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia dan tentunya sangat sesuai dan sangat cocok dengan topik pembicaraan kita pada hari ini. Baik, langsung saja Ibu kita bicara santai. Setelah Ibu beberapa tahun mengajar di sini, bagaimana proses pembelajaran dalam sekolah ini? Mulai dari mungkin apakah Ibu sudah menyusun modul segala macam, kemudian apakah Ibu juga sudah melakukan diskusi-diskusi kecil Ibu dalam pembelajaran sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Proses saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini di sekolah ini yang sudah saya lalui ya, yang alami gitu kan. Jadi mulai dari dengan menjelaskan, saya sebagai seorang guru pasti saya jelaskan lah makna apa yang kadang saya sampaikan. Terkadang saya ucapkan, anak-anak pun ikut mengucapkan, mereka kadang tak memahami artinya dari penjelasan. Kemudian saya beri contoh itu saya selalu kasih dengan fakta nyata yang bisa dibilang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lalui. Kemudian latihan dan juga tugas. Nah, saya juga sebagai seorang guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi, membaca, menulis, dan terkadang menggunakan berbagai media ajar seperti video atau presentasi. Baik, Ibu. Jadi dari dialog Ibu sepertinya sudah menuju kepada pertanyaan selanjutnya begini, Bu. Karena pada pertanyaan selanjutnya kita akan membahas kendala apa sih Bu yang mungkin Ibu alami dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi Ibu juga sudah mengatakan kesulitan siswa dalam menangkap gitu ya, ketika Ibu menjelaskan. Sering sih saya mengalami kendala, apalagi di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, terutama terkadang ada beberapa murid atau siswa yang kadang sulit bisa lancar membaca, apalagi kelas 7 itu kan lepasan dari kelas 6 ya, kadang mungkin belum tuntas program kelas 6 mungkin ya, jadi mereka ya harus diluruskan dan masuklah ke kami lah, disitulah kami mulai menata mereka, seperti ada les tambahan gitu kan. Kesulitannya tadi sulit memahami tata bahasa, kadang kurang kosakata, serta keterbatasan waktu kami di sekolah dan berbagai media ajar yang kami ajarkan terkadang sangat terbatas. Jadi kuranglah kadang cara baca mereka kurang makna. Adapun kadang belum pandai lah membaca, masih mengeja. Tapi kami tetap kasih jam tambahan, les tambahan agar mereka selesai dari SMP tuntas. Berarti tadi dalam tantangan literasi Ibu juga memberikan solusi, yaitu les tambahan ya, mengatasi masalah sangat solutif ya teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan ketiga Ibu, menurut Ibu kan di zaman sekarang ini teknologi itu sudah tidak bisa dilepaskan lagi Bu. Betul. Lalu apakah Ibu dalam proses pembelajaran itu sudah mengaitkan teknologi tersebut Ibu dalam proses pembelajaran bahasa? Kalau memanfaatkan ya, saya pakai ada beberapa seperti PowerPoint ya. Kalau pakai AI saya sudah ajarin anak-anak juga, apalagi YouTube. Terkadang saya itu tadi keterbatasan waktu saya dalam mengajar, jadi saya kasih arahan ke mereka, nak cari di YouTube ya. Gitu. Jadi mereka harus menambah wawasan mereka tidak dari yang saya kasih tahu, tapi mereka juga harus cari di rumah dengan berbagai media teknologi yang ada dan sekarang. Tetap dengan pantauan dan arahan saya. Berarti meskipun Ibu terbatas di waktu, tapi Ibu sudah mengharapkan untuk ya betul sekali. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dari saya. Selanjutnya ada dari teman saya Ibu, ada 2 pertanyaan kepada Ibu. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin kepada Ibu, menurut pendapat Ibu, apa kelebihan menggunakan teknologi AI dalam pendidikan ataupun pembelajaran? Baik, kelebihannya
AI ini sekarang udah nggak asing lagi ya, memang jadi hal yang nomor satu dalam pembelajaran. Kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia, kelebihannya itu siswa belajar lebih cepat, ya kan, lebih terbukti lebih cepat sih daripada dulu. Kalau zaman kita dulu belum ada AI, kita lebih mikir gitu ya kan ngomongnya. Jadi memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami serta bisa kapan saja tanpa batas waktu. Kapan mereka mau bangun tidur ngerjain tugas, subuh baru ngerjain tugas, malam, tengah malam, mereka bisa kapan saja mengerjakannya itu. Apalagi AI ini sangat canggih sekali. Mungkin seperti itu. Selain kelebihan pastinya ada tuh kelemahannya kan Bu. Menurut Ibu apa kelemahan penggunaan teknologi AI ini dalam pembelajaran atau pendidikan? Kekurangannya ada ya. Kalau murid itu jadi ketergantungan ya. Kadang mereka belum mampu menguasai bahasa, tapi mereka bisa dapat dari si AI ini, bisa mampu. Jadi mereka tergantung nih, ketergantungan besok cari lagi lah dari situ gitu kan. Jadi mereka nggak menguasai teori secara mutlak dari diri mereka sendiri, pemahaman isi serapan daya serap mereka lah ya, nggak sanggup. Jadi ketergantungannya ada pasti pada teknologi AI tersebut. Kadang jawaban AI itu pun kurang tepat, ya kan, jelas lah ya, kita ya harus kita saring lagi ya. Serta tidak semua sekolah atau murid memiliki fasilitas yang mendukung. Kalau bisa dibilang dari sekolah kami masih ada beberapa anak yang bisa bilang menengah ke bawah yang tidak punya mungkin jaringan internet atau HP Android ya, atau lagi komputer laptop ini tidak semua mereka memiliki ini. Itulah kekurangan dari sana. Baik Ibu, jadi dari perbincangan kita di awal tentunya kita dapat menyimpulkan teman-teman bahwa bahasa dan teknologi itu sudah berjalan beriringan, namun tetap kita tekankan, apalagi Aurang dan Ibu sebagai pendidik dan kami calon tenaga pendidik dapat menyimpulkan bahwa bahasa dan teknologi memang beriringan, namun tetap perlu kita kendalikan. Jadi AI itu hanya sebagai alat, bukan sebagai pengganti manusia sepenuhnya. Oke, baik, demikianlah podcast yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sangat informatif dan juga solutif kepada kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada teman sekalian. Sampai berjumpa. Bye. Baik, Ibu. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di dalam podcast Belajar Bincang Bahasa. Nah, kali ini bersama dengan saya Rizky Tarojarni Subayang dan rekan kerja saya ada dua orang. Saya Agustin Matul dan saya Yunita. Dan tentunya bersama narasumber yang sangat informatif yaitu Umi. Kepada Umi boleh diperkenalkan. Saya Ferry ADH Epi yang sekarang alhamdulillah kepala sekolah ISIN PPAB 10 Medan Istim. Oke, pasti teman-teman sekalian penasaran nih kami berada di mana. Jadi kami sekarang saat ini berada di SMP PAB 10 Medan SD. Nah, jadi langsung saja nih teman-teman, kita bertanya kepada narasumber kita mengenai bahasa dan teknologi. Seperti yang telah dikatakan rekan saya tadi, bahwasanya bahasa dan teknologi itu tidak bisa kita pisahkan dalam zaman saat ini, karena bahasa dan teknologi itu selalu berdampingan untuk berjalan secara dinamis. Nah, langsung saja Umi ke dalam pertanyaan yang pertama Umi. Tentu saja dalam proses pembelajaran bahasa Umi ada tahap-tahap bagaimana proses pembelajaran bahasa di sekolah ini kan Umi. Boleh? Oke, terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih juga atas kunjungan ini. Bahasa Indonesia itu sebenarnya pelajaran yang paling sulit sebenarnya. Walaupun kita dari lahir memang udah berbahasa Indonesia, tapi kenyataannya bahwa bahasa kita itu tidak selalu baku dan selalu anak-anak kita ini mengambil bahasa yang dari tontonan mereka sendiri. Jadi di SMP PAB 10 Medan SD ini kita ada pelajaran literasi dan conversation. Jadi di situ anak-anak kita bawa untuk selalu berliterasi, membaca. Kemudian sekarang ini anak-anak itu paling sulit untuk membaca, paling malas untuk baca, karena memang udah tersedia, semua udah tersedia, nengok dari gambar dia susah, sehingga kita
kalau ada informasi di grup misalnya, itu nggak semua yang baca, dan nanti ada yang nanya lagi. Padahal dia itu harusnya membaca literasinya. Jadi kebiasaan kita itu selalu membuat seminggu sekali ada pelajaran literasi yang khusus untuk mereka agar terbiasa. Jadi dari kelas 7 itu semua bergabung sampai ke kelas 9. Jadi ala bisa karena biasa. Baik, berarti ini untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia murid-murid di SMP PAB Medan Estate ini, Umi mengambil langkah untuk memberikan literasi, yaitu sekali seminggu dalam membaca bersama ya Umi. Selanjutnya Umi ada pertanyaan dari rekan kerja saya Umi. Jadi tunggal dari tadi, apa saja kendala yang sering kami temukan pada pembelajaran Yang paling kali anak tadi tak mau baca, jadi terkendala di situ. Kok dia nggak tahu ya, karena dia tak baca. Jadi malasnya anak kita ini sekarang untuk membacanya. Kemudian lagi banyak bahasa Indonesia yang mereka tak paham makna, nggak paham maknanya itu. Jadi kita selalu terkendala. Dan ada 1-2 orang yang masih tertatih-tatih untuk membaca. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri. Dan Umi udah cek di sekolah teman-teman lainnya, tetap masih ada anak yang belum bisa baca, belum bisa sempurna membaca, sehingga dia nggak paham apa yang dibacanya. Untuk memaknai dia maknanya itu, dia nggak paham maknanya itu. Itulah kendala paling tinggi, maksudnya paling sulit kita mengambil tindakan. Nggak mau baca, kayak mana kita mau menyelesaikan ya, dia nggak mau baca. Kemudian lagi kadang anak-anak ini kekurangan informasi dari luar, jadi nggak mau tahu, kekurangan informasi dari luar. Itulah kendala paling harus kita tangani. Kemudian kami ada pertanyaan lagi. Apakah dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekolah ini menggunakan teknologi seperti AI? Ya. Sekarang udah meng-booming itu ya, Iya. booming. Sampai saat ini guru-guru pun sedang berangkat PN, ya kan? Pelajaran mendalam, coding, semua guru pun tetap juga wajib juga. Tapi ya tetap ada ya, segala sesuatu yang muncul itu pasti ada sisi positif dan negatif. Anak-anak udah belajar, udah dikasih pembelajaran dari belajar. Semua guru sudah mulai mengarah ke sana. Jadi anak itu sudah kalau coding itu kan dia membuat animasi. Jadi udah di pelajaran TIK ada, kami juga ada pelajaran ekskulnya TIK. Jadi anak itu sudah terbiasa memegang Chromebook. Berarti Umi di sekolah ini ada mata pelajaran TIK ya Umi, berarti itu mempelajari mengenai teknologi informasi dan komunikasi ya Umi. Selanjutnya Umi ada pertanyaan dari rekan saya satu lagi Umi. Ini sejalan dengan pertanyaan rekan saya sebelumnya, bahwa penggunaan teknologi ini sudah digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Mungkin bisa menjelaskan apa saja kelebihan maupun hambatan dalam penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran di sekolah. Tadi ya Umi bilang ya kan, tetap ada ya, segala sesuatunya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau positifnya, anak itu jadi nggak ketinggalan zaman, jadi dia bisa ikut serta dalam teknologi sekarang, dia ikutlah. Begitu tamat dari SMP PAB 10 Medan Estate, dia mesti bisa membawa dirinya ke sekolah lain. Kekurangannya, anak itu jadi malas untuk berpikir. Udahlah, nggak usah lagi, orang ada kok sahabat kita si AI, ada kok teman sejati kita, udah langsung ke situ. Padahal bahasa AI itu juga harus kita telaah ya, harus ditambah, harus kita saring gitu. Jadi anak sekarang itu dia negatifnya itu tadi, udah jadi ada yang cuek aja, gampang loh, udah slow aja.
nggak usah belajar, nanti tinggal ada si AI, asisten pribadi kita, gitu dia. Berarti ada pun hal positif dari penggunaan AI ini, berarti siswa itu dapat mengikuti perkembangan zaman Iya. dan kekurangannya sendiri. Siswa tersebut dapat menjadi ketergantungan Iya. Tapi memang lebih banyak sih positifnya ketimbang negatifnya. Maka kita sebagai guru, itulah kerja kita untuk menggiring anak itu bertumbuh kembang bersama kita, bertumbuh kembang dengan hal-hal yang ada di lingkungannya untuk dia bisa menjadikan hal yang dia dapatkan itu menjadi semua positif. Nah, itu PR terbesar untuk cikgu ini. Baik Umi, terima kasih. Mungkin hanya sekian sih Umi pertanyaan-pertanyaan kami Umi, karena pastinya hal ini sangat bermanfaat bagi kami Umi sebagai calon tenaga pendidik nantinya kan Umi. Semoga aja kami nantinya sebagai calon tenaga pendidik bisa membuat langkah baru untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran bahasa ini Umi. Mungkin sekian podcast kita hari ini dan mengenai tanya-tanya dan bincang-bincang kita pada hari ini. Bye bye guys, kembali lagi. Sekianlah podcast dari kami. Sampai jumpa lagi dalam podcast BBB Belajar Bincang Bahasa.